Kiai Haji Abdurrahman Matameng adalah seorang ulama yang mengembangkan lembaga pendidikan sebagai media dakwahnya. Dia juga seorang pejuang kemerdekaan. Presiden RI pertama Soekarno memberinya tanda jasa sebagai veteran pejuang. Awal tahun 50-an ayah kembali dari Mekah itu masih terjadi pergolakan-pergolakan setelah revolusi mencapai kemerdekaan Indonesia ini. Lalu kemudian pada saat perang inilah ayah berperan sebagai pembawa pesan antara pejuang dengan orang-orang yang berada di kota. Itulah sebabnya sehingga ayah juga masuk sebagai veteran atau pejuang Republik Indonesia yang mendapat piagam dari Presiden Soekarno. Abdurrahman Matameng dilahirkan di Desa Taupa, Kecamatan Laparia, Jabone Barat, tahun 1927. Dia adalah keturunan bangsawan. Ayah saya lahir di Kabupaten Bone Barat, ya, jadi di Kecamatan Laparia aja, pada tahun 1927. Itu yang ada. Lalu kemudian dia datang dari latar belakang keluarga yang kelas menengah gitu. Jadi konon ceritanya, ini konon ayah saya itu keturunan pemberani dari Lamuru. Lalu kemudian dia menikah dengan putri raja. Lalu setelah menikah dia bawa istrinya ke Bone Barat ini, dan bersama dengan pengiring-pengiringnya, penduduk setempat langsung mengatakan, aduh Taupa tuh Taupa tuh. Akhirnya itu ke desa disebut Taupa. Di sanalah ayah saya lahir, di Desa Taupa, Kecamatan Laparia aja, yang pada beberapa ijazahnya dituliskan tahun 1927. Nama kecilnya sebetulnya adalah Lagating. Biasanya orang Bugis memberi nama anak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki pada saat dia lahir. Ayah saya cepat bicara, cepat berjalan, jadi namanya Gatti, cepat-cepat. Tapi pendengaran orang Belanda ketika dia masuk sekolah dasar di Lepange, dia seolah-olah mendengar Gating, sehingga yang tertulis di jasa SD-nya adalah Lagating. Saat berguru ke Puange Walie di Pulau Salemo, namanya kemudian diganti menjadi Abdurrahman. Matameng sendiri merupakan nama ayahnya. Abdurrahman Matameng kecil sudah menunjukkan kesenangannya membaca. Sebaliknya, dia malas jika diajak turun ke sawah. Inilah yang menjadi alasan dia disekolahkan hingga ke Mekah dan Madinah. Ada juga sejarahnya. Kadang-kadang saya berpikir kalau saya lihat di desa tersebut, ada juga sejarahnya kenapa dia sekolah. Konon kabarnya ketika kecil dia suka sekali membaca apa saja, tapi sangat pemalas, dia tidak mau turun ke sawah. Sehingga pamannya, seorang yang punya jabatan resmi dalam Belanda, itu membawanya pergi sekolah, lebih ke sekolah daripada kau tidak mau bertani. Dengan cara seperti itulah ayah saya sekolah sampai ke Madinah, Mekah, lalu kemudian pula menjadi seorang ulama. Selepas belajar di Pulau Salemo, Kiai Haji Abdurrahman Matameng lalu melanjutkan pendidikannya ke pesantren DDI Mangkoso di Paru. Di sana dia diajar langsung oleh pendiri DDI, Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Nah, di situ ayah saya belajar. Konon kabarnya
apabila dia di kelas 2 aliyah atau sanawiyah, dia mengajar di kelas 1. Dia naik di kelas 3, dia mengajar kelas 2 karena ayah saya memiliki kompetensi dan kemampuan menyerap pelajaran dengan baik, sehingga dia selalu menjadi guru karena waktu itu kan masih kekurangan guru, menjadi guru satu kelas di bawahnya. Setelah tamat di DDI Mangkosol, Kiai Haji Abdurrahman Matameng kemudian dikirim untuk belajar ke Mekah. Abdurrahman Matameng tergolong murid cerdas. Dia menguasai 12 cabang bahasa Arab. Beberapa tahun setelah pulang dari Mekah, sekitar pertengahan tahun 1950, Kiai Haji Abdurrahman Matameng menjemput takdirnya sebagai bagian dari perjuangan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di TII. Ia kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung. Sekitar tahun 50 pertengahan 54 atau 55. Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale kan ini ayah saya termasuk orang paling dekat dengan Guru Tak. Jadi kemanapun Guru Tak pasti ayah saya mendampingi. Lalu kemudian DITI Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Musakar itu mencari seorang dokter untuk dibawa ke hutan. Terus prajurit-prajurit gerilya disampaikan bahwa ciri khas dokter itu memakai mobil putih. Kebetulan mobilnya Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale itu warna putih catnya. Saya ingat mereknya Chevrolet karena mobil itu setelah Guru tidak pakai diserahkan ke ayahku. Nah lalu kemudian dicegat di Marang dipangkep, dicegat oleh tentara gerilya. Lalu kemudian ternyata bukan dokter isinya mobil putih ini, tapi adalah seorang ulama senior Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale dan juniornya Kiai Haji Abdurrahman Matameng. Lalu kemudian dibawalah dia ke hutan, Itulah sebabnya sehingga saya mengatakan bahwa ayah menjemput takdirnya, karena dia masuk DITI bukan berarti dia setuju dengan pemberontakan dalam negara, tetapi takdir yang menjemputnya sehingga dia masuk ke dalam hutan. Di sanalah ayah berjuang bersama dengan Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale menjadi Perdana Menteri. Lalu kemudian ayah saya menjadi jaksa tinggi. Jadi seandainya DITI menang, saya anak kejaksaan, anak menteri kejaksaan. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Guru Ambok Dale diculik di sana di Maros. Kami juga setelah beliau diculik itu, kami berpikir kita mau ikut sama Guru ini modal. Saya dari 7 orang, ya 7 orang atau 5 kalau salah masuk. Waktu itu waktu pemilihan tahun 55 itu kan untuk
kami dalam perjalanan ini 5 orang untuk mencari gurita ini pada gurita baik gurita Modalle maupun gurita Abdul Rahman Matameng. Akhirnya kami langsung ke Tenggara, di Suak-Suak namanya, di Tenggara. Di situ menemukan gurita Abdul Rahman Matameng bersama beberapa ulama dan beberapa pemimpin-pemimpin orang Barat yang membentuk sekolah perguruan tinggi DPT, Dewan Perguruan Tinggi di sana. Di sana mereka mengabdi, mengajar macam-macam. Beberapa mungkin ya kalau saya itu hanya mungkin ada 1 tahun di sana. Ayah pada usia 28 tahun dia menghadiri pertemuan Islam. Jangan lupa waktu dia jadi kejaksaan tinggi di hutan dia masih berusia 27 tahun. Dan ketika tahun 58 kalau tidak salah ayah mengikuti pertemuan Islam sedunia di Karachi, Pakistan. Banyak temannya sampai meninggal, masih ada kiriman kitab-kitab dari Pakistan, tasbih, serban. Tapi kami juga masih belum punya kemampuan untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Karena beliau meninggal sangat muda, 49 tahun. Kiai Haji Abdurrahman Matameng setia menemani Kiai Haji Abdurrahman Ampodalle di hutan. Mereka hidup berpindah-pindah namun tetap aktif menggelar pengajian-pengajian. Kita ada undangan harus pergi konferensi Formin apa namanya, kita luka-luka konferensi di Wanwawatu. Di situ pertemuan besar seluruh pimpinan-pimpinan dari Pak Amsakar itu hadir. Ya waktu itu tanya itu saya dengar waktu itu TNI mau membumi hanguskan Jawaan lapak dia aja. Di situ kata pokoknya itu DITI. Jadi sementara itu dulu konferensi dengan diserang, kita harus bubar. Untuk tersebarlah kami kemana-mana untuk sampai begitu kita dalam perjalanan mengambil tempat di satu daerah di Sopeng, daerahnya daerah komandan batalion itu di sana kita istirahat di sana. Itu kerja kami begitu saja ya, sampai di masyarakat kita bergabung dengan masyarakat ya, dengan yang mau membuat pengajian ya, begitu belum tenang ini belum. Kita selalu dalam perburuan diburu sampai ya setelah agak normal itu beberapa tahun agak normal itu diadakan pengadilan agama, betul-betul pengadilan. Ya, itu beberapa ulama itu dulu. Seperti Kiai Muiz, Yusuf, jadi Kadi Sidendeng, banyak ulama-ulama yang hampir seluruh ulama hadir untuk mengadakan konferensi atau pengadilan ulama. Jadi betul-betul dilaksanakan ajaran agama di sana itu. Ada yang dipotong tangannya karena mencuri, malah ada yang dihukum mati. Itu yang merepotkan kami kalau pindah tempat, selalu dipikul itu kitab. Seperti gurita Modalle itu banyak pengikutnya. Tapi kami hanya khusus ikut sama kayak biasa, kita bergabung semua, kumpul ulama. Nah, itu kalau kita mau pindah-pindah tempat itu yang mau repotkan juga, kita harus pikul kitab. Tiba di satu tempat, mungkin 1 bulan, setengah bulan, buka lagi pengajian. Nah, kita lagi datang mengaji. Begitu. Tidak ada rasa-rasa kita ini berhadapan dengan musuh, tidak. Hanya kita merasa membina masyarakat. Menjelang Kahar Muzakkar ditaklukkan, Kiai Haji Abdurrahman Matameng sudah lebih awal keluar dari hutan, sehingga dia tidak ikut amnesti yang diberikan pemerintahan Soekarno.
saya pulang sekolah SD, sorenya saya sekolah Arab. Nah, setelah dapat dana, dia membeli sebuah tanah, lalu kemudian dia bangunlah sekolah dakwah Wali Galesong Baru yang sampai sekarang ini eksis. Mungkin DDI tertua di Makassar ya, karena tahun 1962 dibangun. Sudah 50 tahun lebih yang lalu, dan dikendalikan oleh Dr. Al-Mukarram Kiai Haji Mahbub Abbas, mantan ya, Imam Al-Markas. Dari Ibtidaiyah sampai Sanawiyah Aliyah, sekarang ini muridnya banyak. Barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadhan, jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Salah satu yang aktif diaktifkan itu yang DDI, karena memang dia pengurus besar DDI. Dan sampai sekarang itu saya di sana bersama beliau mendirikan DDI sampai sekarang tahun 62. Bayangkan sampai sekarang. Alhamdulillah yang beberapa orang, kami ada 10 orang dari Mangkoso, kebetulan saya sendirian sampai sekarang sudah, saya tinggal sekarang, membimbing sekolah itu. Ya, dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Ya, itu semua itu. Ada 50 tahun lebih. Sejak dari 62 sampai sekarang. Saya masih aktif sekarang membina sekolah itu. Saya sendiri, teman-teman saya sudah mendahului saya. Tidak ada yang tinggal. Itulah karyanya beliau. Kan dulu pernah itu sekolah macet, kebakaran di sana. Nanti kami masuk, baru dibangkitkan kembali, langsung sampai. Itu cukup besar di DDI. Kalau DDI di Jumpana itu yang terbesar. Ketika dia membangun DDI di sana juga dia tidak punya uang. Dia membangun dengan gotong royong, kerjasama dengan anak muridnya. Kan ayah itu kalau sudah salat subuh penuh rumah, dan murid non formal yang tidak mengikuti pendidikan formal, tapi dia mengikuti pengajian ayah secara berseri, dan cara penyampaiannya luar biasa, humoris. Kiai Haji Abdurrahman Matameng dikenal sebagai ulama yang memiliki kemampuan retorika yang menarik, sehingga ceramah-ceramahnya selalu berkesan. Yang paling berkesan itu ayah seorang humoris. Jadi saya diberitahukan oleh almarhum Dr. Rusdi Ambok Dale, anaknya Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale, yang mengatakan bahwa konon kabarnya Guru Ambok Dale kalau berjalan dan bawa murid-muridnya seperti Kiai Haji Haruna Rashid, Kiai Haji Ali Yusuf, dan seterusnya.
pasti ayahku dijadikan pembicara terakhir. Guru tak bilang, kalau kau bicara dulu, pulang semuanya lain kalau yang ini bicara. Jadi dia selalu dijadikan pembicara terakhir. Dan menurut Guru Paritua, jadi kekuatan ayah di kemampuan retorikanya. Dia mampu membuat orang, dia punya retorika yang khas, yang unik. Dan hampir semua orang yang pernah menemui ayah ketika hidup mengatakan bahwa ulama yang paling menarik kalau berceramah adalah ayahmu. Kiai Haji Abdurrahman Matameng juga ulama organisatoris dan memiliki pendirian yang tidak mudah digoyahkan. Dia ketua ahli Tarikatul Mu'tabarah Sulawesi Selatan. Dia salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau orang-orang NU sudah tahu saya punya ayah. Lalu, tetapi dia sangat kuat sekali dalam prinsip. Satu ulama yang barangkali diisolasi oleh Orde Baru karena tidak mau masuk Golkar. Sebagai mantan Jaksa Agung di TII, Kiai Haji Abdurrahman Matameng sangat menguasai ilmu syariah. Dia aktif mengajar syariah di Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar hingga menderita sakit sebelum wafat tahun 1976. Hingga akhir hayatnya, dia meninggalkan banyak karya tulisan, terutama menyangkut syariah. Bahkan ada karya tulisannya yang disimpan di Belanda. Banyak tulisannya, bahkan ada di Belanda. Bagaimana syarat sah, orang dulu bilang syarat sah, tapi sebenarnya mungkin syarat sah. Itu dia terjemahkan kitab fikih ke dalam bahasa Bugis dan huruf Bugis. Jadi dalam lontara, huruf lontara. Sayang saya belum bikin kopinya, nanti suatu saat saya bikin. Ada banyak terjemahan, bahkan saya ingat penerbit yang menerbitkan buku-buku ayah di Bandung namanya penerbit Hasanuddin, NP Hasanuddin. Itu yang menerbitkan seluruh karya-karya ayahku. Kontribusi Kiai Haji Abdurrahman Matameng dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam sangatlah besar. Selain mendirikan dan membesarkan DDI Galesong Baru di Jalan Yosudarso Makassar bersama Kiai Haji Mahmud Abbas, Kiai Haji Abdurrahman Matameng juga termasuk Dewan Pendiri IMIM dan pencetus ide tablik akbar pertama di Sulsel.
وغشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu atasku. Anugerahkanlah kepadaku di bulan ini taufik dan penjagaan, dan bersihkan hatiku di bulan ini dari mencela. Wahai Zat yang Maha Pengasih atas hamba-hambanya yang mukmin. Keluarga besar Bosowa School Makassar mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban
bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan keikhlasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya
Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebening Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa.
إلا الله محمد رسول الله نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim.
Celebrate people yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari hal yang sederhana menjadi sesuatu yang mulia. Dan kita mensyukuri sampai saat ini. Kenapa? Karena kita melihat TV di rumah kita dengan sempurna, mendengarkan suara, apalagi mendengarkan dakwah Islamiyah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah yang mungkin biasa kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lanjut ayat surah setelah itu, itulah surah At-Tin. Dalam surah At-Tin ini disebutkan bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Celebrate people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kami membaca Al-Insyirah sebelum At-Tin. Kenapa? Supaya terbuka hati kita ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Insyirah adalah pembuka hati. Teruslah membaca At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Sesuai dengan hadis yang telah diabadikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis posisinya yang keempat, bahwasanya inna khalaqnal insana fi batni ummihi arba'ina yawman. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dalam kandungan ibunya selama 40 hari. Sebagai sperma dia akan menjadi alaqah, segumpal daging, segumpal darah, kemudian mim mudghah, kemudian menjadi segumpal darah. Wa nafakha fihi min ruhi, kemudian malaikat diutus untuk apa? Meniupkan ruh. Ketika itulah bikatbi arba'a min amri. Ada 4 hal yang ditetapkan kepadanya. Apa itu? Yang pertama, Allah menetapkan rezekinya dan leknya sudah ditetapkan ketika sejak dia di dalam alam arham, dalam rahimnya. Wa ajaluhu, kemudian ajalnya. Kemudian syaqiyun wa sa'iduhu. Apakah dia sengsara, kesengsaraannya were. Ya, lek basaren nami kata orang Makassar. Apakah dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan? Sudah ditetapkan takdir baik, takdir buruknya. Akan tetapi yang jadi persoalannya adalah al-a'malu bi khawatimiha. Inti daripada hadis ini, kesempurnaan kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk sempurnanya Allah, yang menjadi ukuran kita menjadi manusia yang mulia di sisinya sampai hari kiamat. Bukanlah karena kita punya style yang hebat, kita punya banyak uang, kita punya tampang yang rupawan, yang menawan, kagammaraki. Bukan itu ukurannya kita menjadi sukses dan mulia di akhirat hingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bahagia. Apa ukurannya? Ukurannya al-a'malu bi khawatimiha. Seseorang itu dinilai pada akhirnya.
di mana dia di akhirnya nanti amalnya, disitulah dia mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir hidupnya seperti apa? Nah, capuri kaja, apakah dia ada meninggal dalam keadaan sul khatimah, ataukah na capuri deceng, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya hadis ini di akhirnya Rasulullah mengatakan, ada orang perbuatannya, amalannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Mungkin dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnahnya. Sholat sunnah saya tidak pernah ditinggalkan, apalagi sholat fardu 5 waktunya. Puasa sunnahnya luar biasa, komplit. Akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan satu perbuatan amal neraka, padahal sudah diistilahkan dia si jekama menetama surga. Satu langkah lagi dia sudah masuk di surga, akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan amalan ahli neraka sehingga dia meninggal dunia, masuklah di ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada juga orang yang ketika hidupnya di dunia kerja perbuatan haram, maksiat, mencelakai orang. Tidak enak perasaannya kalau dia tidak melakukan perbuatan jahat. Gembira hatinya kalau dia menyakiti orang. Akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan amal surga, padahal sudah diponis satu langkah lagi, satu jengkal mami masuk neraka. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan amal surga. Apa yang terjadi? Dia meninggal dalam keadaan berbuat amalan surga, amalan ahli surga, sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata al-a'malu bi khawatimiha. Semua kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya, ajalnya, sesaranya atau kebahagiaannya. Tapi yang menjadi ukuran kesuksesan kita di akhirat ketika di akhir hayat kita seperti apa. Ada orang luar biasa sudah divonis ahli surga ini, akan tetapi kenapa dia bisa masuk neraka di akhir hayatnya? Ternyata penjelasan ulama, karena dia melakukan semua perbuatan itu karena ingin dilihat oleh manusia sehingga masuk neraka. Ada orang yang bermaksiat tapi di dalam hatinya selalu ingin bertobat kepada Allah, sehingga di akhir hayatnya sempat dia bertobat, masuklah dia ke dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.